Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to my channel. Di video kali ini gue berkesempatan untuk mengeksplor satu lokasi yang berada di daerah tepatnya berada di Jakarta. Dan ya teman-teman, ini lokasinya sangat banyak banget cerita yang wow, sungguh menyeramkan. Jadi gimana informasinya gue bakal cerita di dalam. Langsung aja kita let's explore guys, enjoy. Sekarang gue udah berada di bagian dalam dari rumah ini. Ya gokil sih. Ini gue start dari bagian belakang karena gue pengen menginformasikan kepada kalian tentang bagian belakang dari rumah ini. Oke, sambil kita menelusuri, nanti kita akan informasikan kepada teman-teman sekalian mengenai kenapa sih lokasi ini harus ditinggalkan begitu aja. Ya. Oke, tapi teman-teman, sebelum kita eksplorasi lebih jauh, lebih dalam lagi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita doakan kepada mendiang-mendiang yang ada di sini. Semoga siapapun mereka yang tinggal di sini, semoga diberikan kedamaian abadi di sisi ilahi Rabbi. Susanillah almarhum minhum sallallahu. Oke guys, let's explore. Buset, gue merinding sih. Oh lebar. Teman-teman dengar nggak, di sana tadi ada suara lemparan. Oh gokil, ini bagian belakang men gue. Allah, baru kita masuk, asli gue udah bikin merinding di sini. Allah Akbar. Assalamualaikum. Oh, kayak ada suara langkah yang ngikutin. Allahu Akbar. Asli di belakang sana teman-teman. Tuh. Oh my god. Oke lah. Asli sih suaranya gokil teman-teman. Membuat gue semakin merinding di sini. Ya. Jadi ini adalah bagian belakang, dan di mana bagian belakangnya ini di ujung sana itu adalah kayak taman, tapi sepertinya ada kolam renang sih teman-teman. Gua nggak tahu sih, tapi kayaknya itu taman dan kayak ada kolamnya gitu. Cuma udah tertutup karena udah lumayan lama terbengkalai lokasi ini. Oke, kita lanjut ke bagian lain. Jadi di bagian ini, oh my god, ada suara cicak. Kalian bisa lihat di bagian sini tuh ada beberapa kayak semacam ada bakul, ada peralatan-peralatan masak teman-teman di sini. Ya ini bekas peninggalannya sih. Ya. Dan ini sih yang gua rasain di sini teman-teman. Ini feel-nya itu kayak di kampung gitu. Wangi-wanginya tuh kayak wangi-wangian kampung. Teman-teman pasti tahu ya kalau misalnya ke daerah-daerah gitu, wangi-wangi daun-daunnya gitu, alam-alamnya gitu, angin-angin sejuk-sejuknya tuh bener-bener kayak di perkampungan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tolong aku. My God. Gue nggak tahu nih teman-teman, apa maksud dari tulisan ini. Tolong aku. Dan di sini ada tulisin TO. Gue nggak tahu dah. Tapi ya, gue ingin informasikan kepada teman-teman sekalian bahwa rumah ini adalah merupakan rumah yang sudah terbengkalai sejak kurang lebih 9 tahun. Ya. Nanti gue akan kasih lihat ke kalian ada suatu tanggalan di sini yang menyatakan bahwa lokasi ini di 9 tahun yang lalu pernah ada kehidupan teman-teman. Ya, sebelum ke cerita kita masuk ke satu kamar dulu. Ini wow, amazing guys. Ini sih keren banget, mewah men. Halo. Arsiteknya keren banget, dimana dia membuat
bathtub ini seperti layaknya berada, kalau misalnya kalian berenang di sini atau berendam di sini, itu seperti kayak merasakan berendam di alam. Kenapa men? Karena ya lihat di atasnya ini ada tanaman-tanaman gitu. Ya kalian bisa lihat. Cakep banget gak sih? Dan keramik-keramiknya hitam putih. Ini cakep sih men. Keramiknya tuh warnanya bagus banget dan ini mewah banget. Ya 9 tahun yang lalu. Oke, jadi gue mau cerita ke kalian tentang kenapa sih lokasi ini harus terbengkalai ya. Jadi, halo, rumah ini pertama kali, oh my god, gue di sini mencium aroma kayak wangi kembang 7 rupa dan gue merinding di sini. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh my god. Ya gue di sini merasakan wangi yang berbeda hanya di sini aja teman-teman. Pas ketika tadi masuk dari bagian belakang gue nggak mencium aroma wangi-wangian tersebut, namun pas ketika gue di bagian sini itu gue mencium adanya wangi-wangian seperti aroma kembang 7 rupa. Dan men ini ada salah satu kursi yang ditinggalkan. Oh, kayaknya ini kursi yang banyak cerita pasti tentunya ya. Banyak memori. Wow, sambil duduk-duduk ya sambil memandang taman di bagian belakang rumah. Sambil duduk sambil oh my god, menseruput kopi. Wah, pasti banyak cerita. Ya teman-teman, jadi rumah ini Sri di sini bau banget. Wangi kayak kembang 7 rupa. Wow, dan ini sejuk banget. Jadi rumah ini itu ditinggal oleh keluarga yang harmonis teman-teman. Bisa dikatakan adalah merupakan orang yang kaya raya ya. Jutawan juga, bisa dilihat dari bangunannya yang sangat megah ini teman-teman. Mereka hidup bahagia dalam ya mengarungi kehidupan mereka di sini. Dan keluarga tersebut memiliki asisten rumah tangga teman-teman di sini. Dan asisten rumah tangganya itu ya ada satu kamar di bagian sana. Itu kecil atau bisa jadi juga di bagian sini. Intinya biasanya kalau asisten rumah tangga itu nggak menyatu dengan bagian utama dari suatu rumah majikan ya. Ya bisa jadi seperti yang arah garasi ini. Kita lihat apakah ada kamar teman-teman. Kalau misalnya ada kamar berarti di situ adalah kamar dari si asisten rumah tangganya. Jadi asisten rumah tangga ini teman-teman itu cantik. Oh my god. Ada tulisan lagi yang gue lihat di sini, yang gue temukan ada tulisan aku takut. Why? What the meaning of I'm afraid? Ya, saya kalian lihat di bawah ini ada dompet men. Sebentar. Gue nggak berani buka. Ya, kayaknya sih kosong juga, nggak mungkin ada isinya ya. Dan di sini gue nggak akan ngambil satu barang apapun, karena di sini gue hanya mengeksplorasi, berbagi cerita kepada teman-teman sekalian. Ya, ini adalah gua berada di satu bagian garasinya. Oh, bisa jadi si pembantu itu asisten rumah tangga di atas ini teman-teman. Ini ruang dari asisten rumah tangganya. Ya bisa jadi, karena yang gua tahu ya selama gua eksplor, asisten rumah tangga itu pasti selalu diberikan kamar itu di area garasi. Ya jadi kembali ke cerita teman-teman. Asisten rumah tangga ini cantik men. Dan si asisten rumah tangga ini saking cantiknya oh my god. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak suara-suara kendaraan di sini teman-teman, karena ini berada di pinggir jalan Percis. Dan ini berada di selatan Jakarta. Tentunya jam segini, ini tuh udah sekitar jam 2 teman-teman. Gue bisa kasih tahu, informasikan ke kalian ya.
sekarang dia menunjukkan, bisa kalian lihat. Yes, jam 2.26. Oke. Ini udah waktunya sosok-sosok banyak banget sih di jam-jam segini teman-teman. Ya di sini ada salah satu motor king sepertinya teman-teman. Ya jadi dipastikan asisten rumah tangga ini berada di area dari garasi rumah ini teman-teman. Dan si asisten rumah tangga ini teman-teman, saking cantiknya, si pemilik dari rumah ini, gua nggak tahu namanya siapa. Mereka itu si pemilik rumah ini ya, ownernya. Ini si, halo, ya ini kamar mandi. Bisa dikatakan ini kamar mandi pembantu ya. Ya, oh creepy sih. Nanti gua bakal naik sih. Gue naik apa? Ya udah gue naik deh. Gue penasaran. Gue pengen kasih lihat juga ke kalian, semoga bener apa yang gue perkirakan ya. Sepertinya di mana tuh ruang pembantu itu ada di sini teman-teman, di area garasi. Gue kasih Bismillahirrahmanirrahim. Oh my god, semoga gak ada apa-apa ya. Ngeri gue sih. Nah, Allahu Akbar. Bener kan teman-teman? Ya, ini adalah area kamar pembantunya teman-teman. Ya, di sini area kamar rumah pembantunya. Oke, kita nanti masuk dari dalam aja teman-teman. Yang penting gue udah informasikan ke kalian, bener perkiraan gue, bahwa di area garasi biasanya pembantu itu, asisten rumah tangga ya, itu tinggal teman-teman. Oke teman-teman, jadi gue sudah berada di bagian area garasi yang merupakan adalah tempat dari kamar si asisten rumah tangga ini teman-teman. Ya, jadi gue informasikan ke kalian mengenai tentang cerita dari rumah ini, bahwa rumah ini adalah ditinggal oleh seorang yang benar-benar karirnya tuh sangat bagus banget. Antara suami dan istri itu sama-sama sibuk. Ya, jadi si ibunya juga nih wanita karir, ya, bapaknya juga emang pekerja keras juga. Jadi mereka tuh jarang ada banget di rumah. Dan yang lebih sering ada di rumah adalah asisten rumah tangga teman-teman. Nah, ada suatu saat si suaminya itu berada di rumah dan si pembantu tentunya standby dan selalu menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh dari si ownernya, yaitu si pemiliknya, si majikannya teman-teman. Nah, karena yang namanya manusia teman-teman, dan ditambah lagi si asisten rumah tangga ini sangat cantik, jadi ya si pemiliknya ini ya kayak semacam tergoda gitu, dan akhirnya ya terjadilah hal yang ya kalian tentunya tahu teman-teman. Nah, dari situlah mereka melakukan percintaan, dan sering jalannya waktu hal itu sering terjadi. Dan ada satu ketika si ibu dari majikan ini itu mengetahui hal yang negatif seperti itu, sehingga akhirnya si suami dari majikan ini harus menceraikan karena si istri dari majikan ini itu nggak mau kalau misalnya dia dimadu gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi di sini ada kayak tempat mas kawin, udah nggak sih? Iya, tempat mas kawin, cuma cirinya udah nggak ada men. Oke, lanjut. Wow, ini wastafelnya udah penuh dengan air men. Ya, jadi ketika si majikan dari si ibu ini meninggalkan si suaminya, ya majikan si cowoknya teman-teman, akhirnya si ART ini menikah dengan majikan si cowoknya. Gokil ya. Ya, dan itu terjadi men, dan itu bener adanya. Gokil sekali kan. Jadi si majikan ini menikah dengan asisten rumah tangga, dan menikahlah dia teman-teman. Nah, ketika menikah, ya dalam beberapa bulan, ya mereka merasakan bulan yang sangat indah, penuh dengan kasih sayang. Nah, seiring jalannya waktu teman-teman, si asisten rumah tangga ini ternyata punya rencana lain, ya.
ternyata si asisten rumah tangga ini karena tahu si majikannya yang saat ini menjadi suaminya adalah orang yang sangat kaya, konglomerat lah bisa dikatakannya, bisa dilihat dari rumahnya ini, sehingga si asisten rumah tangga ini ya ingin menguasai teman-teman, ingin menguasai kekayaannya teman-teman. Ya ini ada satu kamar, tapi ini kamarnya biasa aja ya, dari keranjangnya biasa, dan ada sepeda kayak semacam BMX, dan itu ada jam. Oke lanjut. Ini mewah banget teman-teman. Ada bathtub di pas banget area pintu masuk. Oke, kita kayaknya perlu mencari tahu situasi seperti apa kalau kita ke atas. Assalamualaikum. Wow, megah men. Gue di sini. Nah, jadi ketika si istrinya menginginkan ya ambisinya untuk menguasai kekayaan dari majikannya yang ya saat ini dia bisa dikatakan adalah sang suaminya. Jadi si suaminya itu teman-teman ya dibunuh sama si asisten rumah tangga ini teman-teman. Sungguh mengerikan sih, dan sungguh sangat sadis sekali. Dan ketika si suaminya yang dulunya ada majikannya meninggal, jadi si asisten rumah tangga ini ya mengambil semua barang-barang berharga yang ada di rumah mewah ini teman-teman. Dan setelah dia mengambil semua barang-barang mewah yang ada di rumah ini, ya rumah ini ditinggalkan begitu saja. Gokil. Ya, ini ada satu kamar mandi, dan ini by shower ya teman-teman. Ya jadi seperti itu teman-teman, cerita dari informasi yang gua dapatkan dari warga setempat ya terkait dengan rumah mewah yang berada di selatan Jakarta ini. Ini sih, ini ada satu ruangan kecil. Ya gini aja teman-teman. Kita belum masuk ke bagian sini teman-teman. Ada satu kamar lagi sepertinya. Dan di bagian atas ini keramiknya udah hancur banget teman-teman. Udah kayak menggelembung gitu. Ada satu sendal. Wow. Ini bagian-bagiannya tertutup. Nggak gua buka teman-teman. Biarkan saja. Ini sih. Halo. Oh my god. Betap lagi, dan di sini gua merinding. Gokil sih. Ya di sini nggak ada barang-barang yang tersisa ya. Benar-benar sudah kosong, jadi ya emang udah diambil barang-barang berharganya oleh si ART ini teman-teman. Teman-teman, sepertinya gue sudah mengeksplorasi semua bagian yang ada di rumah mewah di selatan Jakarta ini. Bahkan bagian dari kamar pembantunya pun, asisten rumah tangganya juga sudah gue telusuri. Emang sih lokasinya megah banget sih teman-teman. Dari luar itu rumah ini terlihat nggak begitu mewah sih, kecil aja. Tapi pas gua masuk, gokil, megah banget. Dan ya lagi-lagi rumah ini menceritakan tentang ya seseorang yang ambisi dengan kekayaan. Dan ya men, mungkin yang bisa gua sampaikan ke kalian bahwa buat apa sih men hidup itu berlebihan, ya apa adanya aja, bersyukurlah kalau misalnya kita ingin memiliki sesuatu hal yang kayak seperti ini, yang cepat itu kayak sepertinya nggak bakalan berkah teman-teman. Benar nggak sih? Ya karena apa? Karena sesuatu yang kita dapatkan dengan cara cepat itu juga pasti bakal hilangnya juga secara instan juga. Jadi ya nikmati aja prosesnya, selalu bersyukur dengan apa yang kita terima teman-teman, seperti itu. Kerja dengan yang baik gitu.
Ya, sangat disayangkan. Ya, kita doakan ya kepada majikan yang suaminya yang telah dibunuh di lokasi ini. Ya mungkin itu juga terkait dengan tulisan-tulisan yang ada di tembok ini yang ada katakan tolong aku dan aku takut. Mungkin itu terkait dengan ya suaminya yang minta tolong karena dianiaya oleh si asisten rumah tangga ini. Karena ambisinya ingin menguasai dari kekayaan yang ada di rumah mewah ini. Oke teman-teman, semoga ini jadi pelajaran buat kita semua untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki dan jangan terlalu ambisi ya, karena yang namanya kekayaan kalau kita sudah memiliki A kita bakal ingin memiliki B, memiliki C, bakal ada puasnya. Jadi kuncinya adalah kita harus selalu bersyukur. Oke gitu ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri eksplorasi ini alangkah baiknya kita mendoakan kepada mendiang-mendiang yang ada di sini, semoga semua diberikan kedamaian abadi di sisi Ilahi Rabbi, khususnya adalah almarhum majikan yang ada di lokasi ini. Oke, sesuai dengan bersama Fatih. Oke guys, gitu aja. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan video, jangan lupa support channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Support terus channel ini biar terus berkembang. Dan akhir teman-teman, di setiap tempat dimanapun pasti selalu memiliki vitamin. So guys, kalau kalian berani jangan takut-takut, dan kalau kalian takut jangan berani-berani. Gue Bang Channel pamit. Gua nggak lebih baik dari kalian. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.